Merasakan kehidupan yang pahit dan penuh kesusahan, Mary masih berani bermimpi dan bekerja keras dengan tekad untuk mencapai mimpi tersebut. Dengan uang $10 Singapura per minggu, Mary Riana harus terpaksa makan mie instan di pagi hari, 2 lembar roti di siang hari, dan mengikuti perkumpulan di malam hari demi makanan gratis. Mary juga harus menahan rasa malu sampai terpaksa makan sendiri di bilik toilet agar tidak ada yang melihatnya. Buat yang penasaran dan ingin mengenal lebih jauh sosok Mary Riana, wanita $1 juta, berikut adalah kisahnya. Kunci untuk bisa mencapai kesuksesan dalam hidup is not to have a balanced life, but is to have a fulfilled life. Jadi hidup yang berarti itu seperti apa ya? Hidup yang memang sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan cita-cita dan harapan kamu. Mary Riana adalah salah satu motivator terbaik Indonesia yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengalami banyak rintangan dan kegagalan sejak remaja, Mary Riana tidak pernah menyerah untuk mencapai mimpi dia, yaitu untuk mempunyai kebebasan finansial sebelum umur 30 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1980, Mary Riana berasal dari keluarga yang sederhana dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Ayahnya adalah seorang pebisnis dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Mary mulai menempuh pendidikan di SD Don Bosco, Pulau Mas, sebelum kemudian melanjutkan pendidikan ke Santa Ursula untuk menamati SMP dan SMA-nya. Setelah lulus sekolah, Mary pun ingin meneruskan studinya ke Universitas Trisakti Jakarta. Sayangnya, keinginan tersebut harus gugur karena peristiwa tidak terduga yang terjadi pada tahun 1998, antara lain krisis moneter dan kerusuhan besar. Demi keselamatan dan keamanan, Mary terpaksa dikirim ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Di sana, Mary harus meminjam uang sebesar $40.000 Singapura dari pemerintah Singapura. Dengan uang itu, Mary berhasil diterima di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik elektro. Karena situasi yang terburu-buru dan tiba-tiba, Mary tidak ada persiapan di sana. Menerima, ini adalah keadaan kita yang sekarang, ini adalah situasi kita yang sekarang, di negara yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Jadi ketika kita bisa menerima, kita baru bisa move on. Mary pun gagal dalam tes bahasa Inggrisnya di NTU. Dengan uang pinjaman yang pas-pasan, Mary harus bertahan dengan uang $10 Singapura atau sekitar Rp100.000 setiap minggu. Dengan uang tersebut, Mary hanya mampu mengantongi $10 per minggu. Untuk berhemat, ia harus terpaksa makan mie instan di pagi hari, 2 lembar roti di siang hari, dan mengikuti perkumpulan di malam hari demi makanan gratis. Di kampus yang sangat megah dan mewah ini, Mary harus menahan malu sampai terpaksa makan sendiri di bilik toilet agar tidak ada yang melihatnya. Dengan kondisinya yang seperti ini, Mary sangat kesal karena harus melewati percobaan dan rintangan yang sangat keras tanpa satupun keluarga di sampingnya. Namun, kekesalan ini hanya sesaat karena Mary memutuskan untuk membuat sebuah mimpi. Saya sudah bosan hidup susah. Saya harus bisa berubah. Saya berhenti menyalahkan keadaan dan bermimpi. Sebelum usia 30 tahun, saya harus sudah punya kebebasan finansial, membayar hutang, membahagiakan orang tua, dan saat kembali ke Indonesia harus jadi orang sukses. Mimpi inilah yang menjadi motivasi Mary untuk bekerja keras. Ia pun bergegas untuk mengumpulkan informasi dari seminar dan organisasi yang berhubungan dengan bisnis. Mary memutuskan untuk terjun ke dunia MLM. Namun, bukannya untung, Mary justru mengalami kerugian sebanyak $200 Singapura. Tidak menyerah, Mary juga memberanikan diri untuk investasi saham. Alhasil, dia justru kehilangan $10.000 Singapura. Kesuksesan pun mulai mendatangi Mary usai lulus dari NTU. Pada tahun 2002, Mary bergabung dengan sebuah perusahaan keuangan sebagai konsultan keuangan. Dia juga diharuskan untuk menjual berbagai macam produk seperti asuransi dan kartu kredit. Perjuangan Mary menjual asuransi pun tidak gampang. Dari mulai memprospek calon klien dengan telepon hingga melakukan canvassing di jalan. Dia seringkali ingin menyerah, namun dia selalu ingat dengan mimpinya. Dengan tekad yang tak dapat dipatahkan, ia bekerja 14 jam sehari, menawarkan asuransi dekat stasiun MRT dan halte bus dengan pendapatan yang tidak pasti.
Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia sukses meraup lebih dari $200.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan 1 juta orang di Indonesia. Mary juga mampu melunasi utangnya sebesar $40.000 ke pemerintah Singapura. Keberhasilan Mary tidak lepas dari bantuan seorang nenek-nenek yang mau mengikuti program asuransi dengan jumlah yang besar. Mary kemudian menciptakan organisasi seperti AMRO, menjadi motivator di banyak seminar dan menulis buku A Gift from a Friend untuk menolong orang lain yang mempunyai impian yang sama.